Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan subtema yang kami pilih, yaitu sistem pemerintahan presidensil. Sebelum kami menjelaskan apa itu sistem pemerintahan presidensil, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, Ahmad Diasyah. Kedua, Di Ajeng Belayasinta. Ketiga, Rahmatullah Syarifuddin. Keempat, Dwi Indah Lestari. 5. Rian Danuarta. 6. Kuti Kinanti Bumi Ayu. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu definisi dari sistem pemerintahan presidensil. Sistem pemerintahan presidensil atau yang disebut juga dengan sistem pemerintahan kongresional merupakan sistem pemerintahan di mana badan eksekutif dan badan legislatif itu memiliki kedudukan yang independen, di mana dari kedua badan tersebut tidak ada hubungannya sama sekali, dan mereka dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintah sekaligus kepala daerah. Kedua, kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui Badan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Yang keempat, menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif atau kepada bukan kekuasaan legislatif. Halo, di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur sistem pemerintahan presidensial, yaitu menurut Rodrigo. Ada 3, yaitu yang pertama, presiden dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat yang terkait. Lalu yang kedua, presiden dan dewan perwakilan memiliki masa jabatan tetap, tetapi tidak bisa saling menjatuhkan. Lalu yang terakhir, tak ada status tumpang tindih antara badan eksekutif dan legislatif. Terima kasih. Sistem presidensial yang berlaku di Indonesia saat ini adalah sistem presidensial yang dimana Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial. Pelaksanaan sistem presidensial ini tentu tidak luput dari sistem pembagian kekuasaan atau yang biasa kita kenal dengan trias politika, yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun sayangnya sistem presidensial ini tidak sepenuhnya berjalan di Indonesia, dikarenakan masih adanya sistem parlementer yang berjalan melalui sistem multipartai yang masih berlaku di Indonesia. Dengan demikian, sistem pemerintahan Indonesia bisa dikatakan dengan sistem pemerintahan semi presidensial. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan sistem presidensial di Indonesia. Apa aja sih kelebihan dari sistem presidensial di Indonesia ini? Yang pertama, kejelasan masa jabatan eksekutif dengan jangka waktu tertentu. Contohnya, presiden menjabat selama 5 tahun. Kedua, kepala pemerintahan dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga lebih demokratis daripada pemilihan secara tidak langsung. Yang ketiga, program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu tertentu. Yang terakhir, legislatif bisa diisi oleh orang luar, termasuk anggota parlemen. Kekurangan sistem pemerintahan
presidensial antara lain kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung oleh legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan yang mutlak. Perbuatan keputusan memakan waktu yang lama, sistem penanggung-jawaban yang kurang jelas, perbuatan kebijakan atau keputusan publik umumnya adalah hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga terjadi keputusan yang tidak tegas. Lalu rawan muncul keputusan yang absolut, juga peran rakyat yang lemah dalam kebijakan politik, pengaruh rakyat kurang mendapatkan perhatian dari negara. Mengapa Indonesia memilih sistem pemerintahan presidensial? Ya, baik, terima kasih. Pertama-tama kita akan bicara tentang apa itu sistem pemerintahan presidensial. Yang paling logis itu adalah presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Ini yang paling penting. Kedua, saya katakan kepada saudara bahwa sistem pemerintahan presidensial itu sesuai dengan demokrasi Pancasila. Yakni kita bisa melihat pada sila keempat. Sila keempat Pancasila itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena sesuai dengan sila keempat. Oleh karena itu kita perlu memilih sebuah demokrasi presidensial atau sistem pemerintahan presidensial. Dan perlu diketahui bahwa sejak Indonesia merdeka itu telah melakukan satu atau menerapkan satu sistem pemerintahan presidensial, kemudian terpotong kemudian oleh orde baru, kemudian orde reformasi, baru kita laksanakan lagi tentang sistem pemerintahan presidensial. Jadi yang pertama tadi saya katakan sesuai dengan sila keempat, dan yang kedua sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tentang kedaulatan rakyat. Yang berada di tangan rakyat itulah manifestasi daripada demokrasi. Oleh karena itu sesuai dengan sila keempat dan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, maka kita menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Apakah sistem pemerintahan presidensial di Indonesia menurut Bapak sudah berjalan dengan sesuai dengan yang ada? Baik, sistem pemerintahan presidensial di Indonesia saya pikir sudah berjalan dia dan tidak. Mari kita mulai dengan satu pemikiran Trias Politika. Dalam bukunya kita bisa melihat dalam bukunya To Treat Responsible Government punyanya John Locke. Kemudian di dalam bukunya Montesquieu juga ada, yaitu dalam buku L'Esprit de Loi. Di dalam buku L'Esprit de Loi itu juga dikatakan bahwa Trias Politika ada legislatif, membuat undang-undang, eksekutif, melaksanakan undang-undang, dan lembaga yudisial, yaitu sebuah peradilan. Nah, kita bisa melihat bahwa di Indonesia sudah jelas ada itu. Eksekutifnya adalah presiden, yaitu presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nomor 2, adanya lembaga legislatif, ya yang sekarang ini, kemudian yang namanya DPD dan DPR. Tapi MPR masih ada, dulu MPR sebagai lembaga tertinggi, sekarang sebagai lembaga tinggi. Kemudian ada lembaga yudisial. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dalam kenyataannya memang ya kita mempunyai sifat atau persis seperti sistem pemerintahan presidensial. Tetapi ada beberapa hal tentunya yang perlu kita bahas nantinya, bahwa benarkah sistem pemerintahan presidensial ini sesuai dengan adanya. Nanti kita bisa melihat bahwa ternyata yang namanya Trias Politika
bisa division of power and separation of power. Dari sini nanti akan ada perbedaan yang mencolok bahwa division of power itu rencananya bisa diaplikasikan di Indonesia, tetapi separation of power itu juga bisa diaplikasikan di Amerika. Begitu perbedaan itu. Ya, nanti akan kita bicarakan kembali ketika kita masuk pada perbedaan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah sistem pemerintahan presidensial di Indonesia itu bisa terlepas dari pengawasan lembaga legislatif? Ya, sebelum saya menguraikan ke sana, saya akan bicara tentang bentuk-bentuk sistem pemerintahan. Ada berapa itu? 5 atau 6 itu. Yang pertama adalah parlementer, kita tidak begitu. Kemudian yang kedua adalah presidensial. Kemudian yang ketiga adalah semi presidensial. Yang keempat itu adalah komunisme. Yang kelima itu mungkin liberalisme, dan yang terakhir adalah demokrasi liberalisme. Dan kita tidak demokrasi liberalisme. Kita memilih pada sistem pemerintahan presidensial yang kedua yang saya katakan tadi. Ketika kita masuk pada sistem pemerintahan presidensial, maka kita terjebak pada sebuah Mahkamah Konstitusi. Iya. Ya. Di Amerika itu tidak terdapat yang namanya Mahkamah Konstitusi. Pengujian undang-undang itu dilakukan oleh Mahkamah Agung di dalam lembaga yudisial, ya, di dalam lembaga yudisial. Maka kita ada Mahkamah Konstitusi yang justru menggunakan sistemnya di Perancis. Oleh karena itu kita mulai melihat beberapa tumpang tindih. Nah, tumpang tindih itu saya melihat tentang beberapa hal. Yang pertama itu saya mencoba untuk melihat referensi presiden bisa menjabat selama 5 tahun, dan itu tidak pernah diganggu gugat oleh lembaga legislatif. Ya. Iya, Pak. Adanya kontak eksekutif dan legislatif itu kan mengingkari kedua belah pihak, ya, mengingkari kedua pihak. Ya, selanjutnya mungkin program kerja kabinet di dalam sistem pemerintahan presidensial itu kan ada jangka waktu tertentu, misalnya 5 tahun, sehingga masa jabatan presiden itu juga bisa 5 tahun. Dan persoalannya kemudian dengan mudah yang namanya presiden menggunakan atau membuat satu program kerja selama 5 tahun itu. Bagaimana kemudian konsep legislatif? Jadi yang kemudian di dalam kasus semacam demikian kan tidak adanya campur tangan, meskipun kemudian kita menggunakan legislatif itu kan bisa dengan gampangnya melakukan satu program yang jelas pada 5 tahun itu. Nah, kecuali kalau kemudian mohon maaf, presiden kemudian diimpeach dalam hal misalnya tidak mampu melaksanakan tugasnya, misalnya gitu kan. Iya. Tapi program selama 5 tahun kan jelas. Iya, sudah Jelas. Nah, saudara-saudara, yang bagaimana kemudian? Nah, kalau saya sih hanya melihat ada persoalan perbedaan yang tajam, yaitu antara Amerika dengan Indonesia, yakni pada check and balances-nya. Kita ada check and balance-nya. Apakah begitu? Dalam kasus di Amerika memang betul-betul divide, makanya kemudian division of power betul-betul dipisahkan. Kalau kita kan nggak ada, masih saling, presiden masih bisa melakukan satu program kerjanya, kemudian ada satu konsepsi dari lembaga legislatif untuk bisa bekerja bersama, seperti undang-undang bisa dilakukan kedua belah pihak. Kalau di Amerika kan tidak bisa. Kita bisa lihat pasal 5 Undang-Undang Dasar itu kan undang-undang dibuat oleh dua institusi, yaitu presiden dan lembaga legislatif itu DPR. Itulah kira-kira saya masih tumpang tindihnya pada Mahkamah Konstitusi. Ya. Justru di Amerika tidak ada Mahkamah Konstitusi, yang berhak untuk melakukan uji undang-undang adalah Mahkamah Agung. Sementara di
Jadi agak sedikit saya uraikan, tetapi saya mulai dengan satu pikiran-pikiran selanjutnya ketika kita melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 45. Saya tidak menyebut amandemen, tetapi saya mengatakan itu perubahan. Karena di dalam sistem perubahan itu ada dua, yaitu amendment atau amandemen itu Amerika, sedangkan renewal perubahan total itu Perancis. Amendment itu perubahan parsial, renewal itu perubahan total di Perancis. Kita bisa mengetahui kenapa kita harus melakukan perubahan, karena pada saat itu kita melihat pemerintahan Orde Baru itu di executive habit, ya kedudukan presiden terlalu kuat sekali, gitu, terlalu kuat sekali, dia bisa menunjuk siapa saja untuk membantu kedudukan presiden ini. Kemudian dia bisa memberikan atribusi dan sebagainya tentang undang-undang itu kepada siapa saja, didelegasikan kepada siapa dan sebagainya. Inilah yang kemudian berkecamuk dan masih banyak lagi alasan-alasan pada waktu itu. Cuman ketika kita merubah perubahan undang-undang dasar tidak dilakukan, ini perbedaan, tidak dilakukan oleh ahli yang berat merubah undang-undang. Satu contoh misalnya di Amerika, di Filipina, di Thailand pada waktu itu yang merubah harusnya tidak orang di MPR, karena MPR itu kan kumpulan dari partai politik. Yang merubah tidak boleh partai politik, yang merubah itu adalah independen. Jadi mereka kalau di Filipina, di Thailand, dan di beberapa tempat lainnya itu adalah para cerdik cendekia atau para ahli tata negara yang notabene minimal punya 10 buku, walaupun saya sudah 100 10 buku ya. Itu jadi dilakukan oleh orang yang sangat independen, tidak pada partisan, tidak pada partai politik. Nah sekarang ini kan perubahan undang-undang dasar dilakukan oleh MPR yang semua adalah syarat dengan partai politik. Inilah perbedaan yang mencolok ketika kita melihat bagaimana itu ketika munculnya perubahan ini yang sangat fundamental mestinya dilakukan oleh para cerdik cendekia. Cerdik cendekia itu tidak berarti orang tata negara saja, tetapi juga ahli bahasa. Kita perlu ahli bahasa. Kenapa kita perlu ahli bahasa? Karena agar supaya yang namanya pasal itu tidak multi interpretasi, tidak ambigu, tidak ambiguity. Itulah yang kemudian sangat disayangkan sekali bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang kemarin itu pada 2002 yang terakhir itu dilakukan oleh para partisan, para partai politik. Kan nggak lucu. Partai politik membuat dirinya sendiri. Mestinya kan orang lain yang independen di luar partai politik. Dan bagaimana kalau orang lain yang pintar di dalam partai politik bisa masuk ke sini, tapi dia harus melepaskan kedudukan anggota partai politik selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Nah itulah beberapa pikiran yang bisa kita sampaikan kepada saudara sekalian, walaupun secara singkat, tetapi mungkin ada garis-garisnya yang bisa Anda baca di